RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Dari Jalan Riburane 3 Makassar bersama Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda semuanya dan masih di sini di Nusantara Pagi untuk edisi hari ini Kamis 11 Februari 2021. Nah, sahabat budaya, seperti tadi yang sudah kami janjikan untuk Anda semuanya, hari ini kita akan lebih banyak mengenal jenis-jenis kue, khususnya kue tradisional masyarakat Bugis Makassar. Dan kesempatan hari ini, sahabat budaya, kita di Bincang Budaya ya, mengangkat satu tema berkaitan dengan kue-kue tradisional Bugis Makassar dulu dan sekarang. Jadi bagaimana dengan Anda? Pasti banyak yang penasaran ya, bagaimana pengolahannya, bagaimana supaya bisa bertahan, kemudian bagaimana ini memperkenalkan agar tidak tergerus dengan jenis kue-kue modern lainnya. Ya, bersama saya pagi ini alhamdulillah sudah ada Ibu Haja Andi Yulianti Makmur, sarjana hukum, atau lebih akrab kalau saya menyapanya Pataneknang. Beliau ini adalah ketua Korwil Sesulsel DPP Matra. Ya, jadi se-Sulawesi ya, ketua Korwil se-Sulawesi DPP Matra dan pembina DPP Srita Matra. Assalamualaikum Pataneknang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat, salam silaturahim. Alhamdulillah pagi ini sudah bisa bertandang ke studionya Pro 4 ya. Alhamdulillah. Pataneknang. Nah, kalau dikaitkan dengan kue, pasti kalau kita berbicara mengenai kue ini Pataneknang, saya pribadi dari atas sampai ke bawah sumringah kayak ngasih minumnya pakai bala pakai Cina pakai bala anjoni karena ya sistem na imun ya, betul. Apalagi kita ini bagi masyarakat Bugis Makassar memang banyak sekali jenis-jenis kue kita, kue-kue tradisional. Dan sahabat budaya, kita mau tahu ini kue karena kita pengelompokan kue itu seperti apa, yang mana disebut kue, yang mana dibilangkan rejawa. Nah, Pataneknang seperti apa ini, Pak? Iya. Baik, saya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pemirsa RRI Pro 4 Makassar, pendengar juga. Pendengar ya. Yang saat ini lagi mendengarkan perbincangan kita live. Betul. Ini baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi apa yang saya tahu dan apa yang saya selama ini geluti, karena selain juga kita harus tahu kue-kue tradisional tersebut, kebetulan juga saya bisa membuat membuat dan sering membuat beberapa kue-kue tradisional tersebut. Jadi berguru sebentar ini ya. Ya, karena dari kecil kami sudah dididik oleh orang tua kita, orang tua saya, nenek-nenek saya, bagaimana cara membuat kue-kue tradisional tersebut. Dalam kategori kue tradisional, ada sebagai kabupaten itu memiliki ciri-ciri khas kue tradisional. Jadi pertama barangkali saya perjelaskan mengenai kue-kue tradisional basah. Jadi ada jenisnya ini. Ada jenisnya, dari mulai basah, ada yang kering, ada yang yang bisa bertahan lama, ada yang bertahan cuma 1 hari, 2 hari. Dan itu sebutannya kue juga. Kue juga, kande Jawa ngasing. Bahkan orang Jawa datang kande Jawa. Sekarang yang kita tidak tahu ini istilah kande Jawa itu dari mana asal muasalnya, itu semua kande Jawa. Iya, kalau kandre itu kan apa? Makan. Makan. Ya, kandre. Kandre Jawa berarti makanan dari Jawa. Begitu juga rapo-rapo Jawa, buah-buahan dari Jawa. Padahal asli nangasen jinnya kande Jawa ta. Teh kande Jawa produksi dari Jawa, dari perkawinan, mulai dari kita lahir, kemudian nih pasili, kemudian nih asunna, kemudian sampai perkawinan, semua kue-kue ini harus ada. Mulai dari kalangan bawah sampai
kalangan raja-raja dulu. Tetapi kue-kue tradisional ini dulu hanya diperuntukkan di kalangan para bangsawan maupun para raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan dulu. Jadi kue-kue itu antara lain adalah kue toloba, biji nangka, cucuruk bayau, rapojangang, barongko, sikaporo, serikaya, putri manis. Jadi saya sebutkan semua. Anu nyamannya. Nyaman kan di Jawa ya ni kan di Jawa, tapi tenan ni sengi batu kemai apa filosofina anjo kan di Jawa yang asing. Iya, tapi patake nah. Berarti jo kan di Jawa na buta Mangkasar, Bugis Makassar ini dengan kue-kue tradisionalnya ini masing-masing ada filosofinya. Masing-masing ada filosofinya dan masing-masing acara juga itu tidak semua kue-kue itu harus ada. Jadi seperti misalnya pada saat apa ya asongkabalaki, tolak bala, tolak bala. Itu ada kue-kue tertentu. Kemudian pada saat acara nikahan, itu semua kuenya lengkap itu di situ. Jadi si bembengang arena, si bembengang itu satu lusin bosara, semua kue-kue basah. Dan ini juga ada filosofinya kenapa sampai harus satu lusin. Ada. Kenapa mulai dari rakyat biasa harus sekian lusin. Kalau para bangsawan raja, kalau bangsawan itu atau raja dia 2 lusin. Jadi ruang bembengang ceritanya, ruang bembengang di situ sudah ada kue-kue basahnya, kue-kue keringnya. Jadi saya jelaskan dulu di sini mengenai kue-kue basahnya dulu. Kue basahnya ya. Jadi seperti gua lu milorokku deh. Seperti di kerajaan Goa. Di kerajaan Goa dengan di daerah kerajaan-kerajaan Bugis lainnya itu barangkali untuk barongko, biji nangka, cucuruk bayau, singka mangaseng ji. Karena para saya di bulu-bulu repe. Tapi khusus untuk di Goa itu ada kue tertentu. Namanya toloba. Toloba dengan rapojangang, bayau ni balu. Itu tidak semua daerah bisa membuat itu dan ada dan tahu saya baru mendengarnya itu. Ini patah Dan nampaknya daerah bila aku tulis sih apa yang disumpah. Toloba ya. Bukan lain. Toloba itu yang di atasnya ada kismis 3. Kemudian rapojangan itu yang kayak apa ya jerami. Kemudian bayau ni balu. Yang kayak dadar. Tetom bayau apa sih? Bayau panyo bayau panyo marentong. Puna bayau panyo bahasa kerennya sekarang itu kue mochi. Iya. Cucur bayau tetom jo. Kalau cucur bayau, biji nangka, sikaporo itu semua umum ya ada semua di daerah Sulawesi Selatan. Baik, ini saya mulai tertarik ini patah tabe. Jadi kita, saya ini kan dulu mengenai toloba. Orang selama ini taunya toloba dan di setiap acara pengantin apa adat-adat di Goa itu yang selalu nomor 1 dicari dan diperebutkan adalah kue toloba karena jarang orang yang bisa buat. Dan tidak semua di acara itu ada kue itu. Puna cucuruk biji nangka biasa nih. Tapi ini toloba, rapojangan, segan payoni balu. Jarang ada. Hanya ada pada di kerajaan Goa. Dan sekarang saya rasa alhamdulillah sudah banyak yang bisa membuat itu. Tapi kita tidak tahu dari mana asal muasalnya itu kue toloba. Dan siapa yang mencetuskan, siapa pertama yang membuat kue tersebut. Dan itu pasti banyak yang tidak tahu. Siapa yang pakaramulan juga apa Mumbai karena kan di Jawa Toloba di Goa. Idenya ini dari siapa? Beliau itu dari permaisuri yang mulia Datu Mapanyuki. Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim Raja Bone ke-32. Namanya permaisuri beliau itu Imanene Karenta Balasari. Jadi beliaulah yang membuat pertama kali itu pada tahun 1930-an. Kue toloba. Dan beliau sendiri yang meracik kue tersebut untuk dipersembahkan kepada raja pada saat ada acara-acara ritual atau acara perkawinan tertentu. Itu kue toloba. Jadi orang taunya cuma makan, tidak tahu siapa sebenarnya ini penciptanya toloba. Ternyata beliau adalah permaisuri dari Raja Bone yang ke-32.
luar biasa ini. Memang biasa diicip tapi baru ditahu. Dan tidak sembarang orang bisa membuat itu. Di kalangan kita saja, di kalangan keluarga kerajaan gua, hanya beberapa orang, gelintir orang saja yang bisa membuat kue itu. Termasuk karena rata-rata kue-kue tradisional itu tidak pakai timbangan tepat. Tetapi kira-kira hebatnya itu orang-orang tua dulu itu meracik kue-kue tersebut. Hanya kira-kira seperti kita bikin barongko juga. Kira-kira itu yang ditimbangi. Teknena, santana, teknena golana siapa, punna silala unti siapa, golana siapa, santana apana. Tapi semua serba kira-kira. Tapi hasilnya luar biasa. Mungkin karena ketulusan Pak tadi. Betul. Ketulusan dan keikhlasan kita dalam membuat. Sama, tidak ada bedanya dalam kita di rumah tangga juga. Kalau kita dalam keadaan manoko-noko, moro-moro, nakip palu pasti cek lamika atau kan. Begitu juga dengan kue. Ada moodnya. Ada moodnya. Betul. Kemudian juga seperti barongko. Barongko juga ada filosofinya. Kenapa dikatakan barongko? Baranatonji naroko. Iya, barongko baranatonji naroko. Jadi ada filosofi dari tapi justru barongko ini dari enaknya di situ dari pisang yang sudah masak sekali. Dan ada pisang tertentu juga itu. Ada pisang tertentu, tidak semua pisang bisa dibikin barongko. Jadi pisang gorengan kepok, pisang kepok orang ini bilang ya. Unti bainang nakana Makassar unti bainang. Tapi njoti no kajepu kamu. Ya, kemudian jadi kemudian juga dibungkus oleh daunnya sendiri dengan apa yang kita lihat di dalam diri kita. Jadi tidak ada kepura-puraan kalau dikembalikan ke manusia begitu ya. Betul, tidak ada kepura-puraan. Dan yang kita rasakan pisang itu yang kita buat, kita rasakan juga pasti rasa pisang. Cuma disarina di gola, santan, najan-najan nasi gede. Kemudian makna lain yang tersirat di dalam barongko tersebut, apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan harus selaras dengan yang akan kita lakukan. Itu makna dari filosofi dari barongko. Nah karena tahun garis sih kah? Say what you feel. Ya, do what you say, feel what do you do. Jadi apa yang kau rasakan, itulah yang kau lihat dan kau katakan. Itulah barongko, filosofi dari barongko. Selama ini kita cuma tahu makan. Zaman karena sifat kita orang-orang Bugis Makassar itu perantau. Dimanapun kita berada kita bisa hidup. Jadi kenapa selalu di setiap acaranya mereka selalu ada barongko? Karena dimanapun kita pergi pasti selalu ada pisang. Jadi kita mengkondisikan bahan apa yang ada di sekitar kita. Dan orang-orang dulu pakai telur bebek. Iya, karena sekarang ini sudah telur ayam ras begitu ya. Tapi kembali ini patah. Kalau tadi barongko yang orinya tadi kita bilang hanya unti dengan tidak pakai gula. Pakai gula, pakai santan. Kalau kita mau enak lagi kasih kanari. Tapi sekarang sudah banyak modifikasi dari barongko. Saya sudah membuat beberapa macam jenis barongko. Mulai dari barongko tompong kelapa. Kita tahu itu yang dalamnya kelapa itu kalau bumpun orang Jawa bilang kentos. Barongko durian. Jari minjo banyak sudah banyak. Dan rata-rata semua orang suka. Dan mungkin satu lagi nih Bunda tadi yang masih penasaran ini bayoni balu. Bayoni balu juga itu cuma dibuat dari hati kuning telurnya. Hatinya kuning telur, coba kita lihat. Kuning telur, di dalamnya lagi itu kuning telur, kan ada selaputnya itu kuning telur ya. Di dalamnya itu kuningnya. Dan tidak boleh ada setitik pun putihnya telur terikut ke dalam adonan itu. Jadi cuma gula saja. Gula saja, air gula dengan sedangkan adonan bayoni balunya itu cuma kuning telur saja. Kita kasih vanili sedikit menghilangkan
amis ya. Iya. Apa bedanya dengan cucuruk bayau ini? Cucuruk bayau beda karena cucuruk bayau dari bisa pakai kuning telur bebek, bisa pakai kuning telurnya saja, bisa pakai telur ayam, bisa juga di mix. Ada campurannya terigu, ada gula. Tapi kalau bayau nibalu itu kayak dadar, kayak dadar saja. Tapi sekarang sudah banyak saya lihat modifikasinya, orang isi mie di dalam dampuk durian. Iya. Supaya tidak terlalu terasa amisnya. Telurnya. Iya. Makanya kita pakai air kapur sirih sedikit, kemudian juga vanili untuk menghilangkan bau amis dari telur bebek. Iya. Kenapa ini saya tanyakan Pata Nek Nang, karena kayak masih asing kedengarannya, apalagi untuk mau dilihat begitu ya, Pata Nek Nang ya. Terus ini juga repojangan. Iya, repojangan juga itu dari khusus hanya kuning telurnya saja, telur bebek. Kalau orang zaman dulu pakai daun pisang itu, dibuat kayak contong, baru dispuitkan ke dalam air gula, Pasti air gula saja. Iya. Dan nanti sebentar saya akan perlihatkan yang mana yang dikatakan toloba, mana bayu nibalu, mana rapojangan. Dan itu dispuitkan. Cuma sekarang karena sudah semua serba gampang, kita pakai saja kantong spuit. Jadi adonan kuning telurnya tadi itu sudah dicampurkan. Tidak ada bedanya dengan adonan dari bayu nibalu. Cuma ini dia dispuit di atas larutan gula. Tapi gulanya dalam keadaan mendidih. Iya. Jadi langsung. Jadi dispuit di situ, akhirnya dia keluar seperti serabut-serabut, serabut-serabut, larak kayak jerami begitu. Jadi ini masih terus ada rasa penasaran dan ingin tahu. Pastinya sahabat budaya seperti itu juga ya, Pata Nek Nangnya. Dan pastinya kita juga mau tahu kapan ini disajikan, ya jenis-jenis kue tradisional ini. Kemudian juga apa yang menjadi pembedanya kue dulu yang tradisional dengan kue sekarang seperti itu. Dan barangkali sebentar kita bakal lanjut lagi ya, Pata Nek Nang, karena kita akan dengar dulu satu lagu. Tapi ngomong-ngomong sahabat budaya, mungkin bagi Anda yang mendengarkan melalui YouTube RRI Makassar, Anda bisa melihat ya sahabat budaya, kalau di depannya Pata Nek Nang ini sudah dapat contoh karena biasa beberapa tradisional rakyat. Itu diantaranya apa-apa saja itu Pata Nek Nang. Putu ambong atau putu ambon. Putu ambong. Ambong ya, putu itu ambong. sebutannya sahabat budaya. Orang Makassar kan kelebihan vitamin G ya. Jadi putu ambong ya. Ada di sini rokok-rokok unti. Rokok-rokok unti. Iya, rokok-rokok cangkuni. Ini putu tongka, ini favorit. Paling enak ini dimakan dengan tumis mairo. Jadi ada putu tongka. Sebentar tuh kita bakal tanya. Dia sampaikan Pata Nek Nang ini apa filosofinya, bagaimana cara membuatnya. Kemudian juga ada burasa, ini ada saya bawa ini burasa yang sudah dimodifikasi. Di dalam ini ada kambunna. Jadi kayak orang di Jawa orang bilang arem-arem. Oh iya, arem-arem. Tapi kita burasa. Tapi beras juga tidak ada bedanya burasa biasa. Burasa Cuma biasa. diisi daging ataukah ayam. Ini bisa kita coba sebentar. Ini sudah dimodifikasi. Jadi enak, bisa kita bawa kalau kita pergi bepergian, perjalanan jauh kita bawa. Itu kan sudah ada mie lauknya, makan tomat nasi. Tapi ngomong-ngomong Pata Nek Nang ini buatan sendiri ya? Bukan. Kebetulan tadi saya beli untuk staf di sini ya. Kita makan sama-sama. Baik, kalau begitu kita bakal kebetulan seandainya saya tahu bahwa mau ditampilkan live ini kue-kue, saya bawakan kue-kue tradisional yang memang produksi sendiri, olahan sendiri. Ya, insya Allah kapan-kapan kita bisa live langsung dari areanya ya. Bagaimana, Ruli? Ya baik, kalau begitu kita dengar dulu satu kelong ini untuk Anda sahabat budaya yang mau gabung sementara bersama kita nonton di YouTube-nya RRI Makassar. Ya, dan satu dari Utami Dewi Sulawesi, Pak Rasangantar.
Setiap pulang kampung, saya itu selalu disuguhi oleh orang tua kue barongko. Penganan yang berbahan buah pisang, gula pasir, santan dan telur. Kemudian dibungkus dengan daun pisang. Biasanya dihidangkan setelah makan siang atau makan malam dan disandingkan dengan segelas teh hangat atau secangkir kopi. Karena keseringan hidangan ini hadir depan saya, hati saya pun mulai ada rasa penasaran. Apakah orang tua saya hanya mampu membuat kue ini? Akhirnya saya pun bertanya pada ibuku tentang kue barongko itu. Jawaban yang saya peroleh diawali dengan senyum yang tulus dan berkata, barongko itu nak, akronim dari kalimat barangku tonji kuroko. Artinya barangku sendiri yang kubungkus, bukan milik orang lain yang saya ambil. Senyum tulus itu pun kembali dan mengakhiri perkataan ibuku. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Ya baik, sahabat budaya, kita masih terus di sini di Bincang Budaya Pro 4 RRI Makassar dan masih seputar kue-kue tradisional dulu dan sekarang, dan juga masih bersama Pak Taneknang ya, yang kita tahu bahwa beliau ini adalah ketua Korwil Sesulawesi DPP Matra dan pembina DPP Srita Matra. Dan kita lanjut lagi nih Pak Taneknang, kaitan tadi banyak sekali jenis-jenis kue seperti yang ada di depan tak ini. Ada tadi sudah disebutkan yang rokok-rokok untin, ya, rokok-rokok cangkudi, kemudian putu tongka dan jenis-jenis kue-kue lainnya. Ya tadi juga sudah disampaikan kaitannya filosofinya ini kue barongko, Kantre Jawa barongko karena masih Kantre Jawa kue barongko. Ada lagi jenis-jenis kue lainnya ini seperti tadi cucuruk bayau, kemudian jenis kue yang lain yang syarat dengan filosofi begitu. Sikaporo, sikaporo itu yang hijau. Ada juga dua macam sikaporo, ada sikaporo tene dan sikaporo asin. Yang sikaporo tene itu yang sikaporo yang biasa kita lihat hijau dan kuning. Nah, itu juga ada filosofinya. Filosofinya supaya terjadi simbol kesederhanaan dan keharmonisan di dalam berumah tangga. Coba kita lihat di bawahnya hijau dari daun pandan dan telur. Kemudian di atasnya hanya kuningnya saja telur. Bagaimana bisa menyatu? Tidak terpisah itu. Kalau sudah dimasak jadi kue sikaporo tidak terpisah, tetapi saling menyatu satu sama lain di antara berbeda warna itu. Jadi makanya filosofinya supaya terjadi simbol kesederhanaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Gitu. Seperti juga lapis sih. Lapis sih. Kenapa dalam setiap acara-acara adat harus ada itu kue lapis sih? Tidak boleh tidak. Karena filosofi dari lapis itu supaya lapis kita berlapis-lapis rezeki kita. Jadi Pak Minasa bahagia. Jadi semua orang tua kita orang tua dulu kita itu leluhur kita luar biasa cerdas dan pintarnya. Tidak ada sekolahnya, tapi bisa menciptakan sesuatu kue yang dari masa ke masa tidak pernah membosankan dan filosofinya luar biasa. Kemudian juga seperti apang. Kue apang juga itu dalam ritual-ritual adat tertentu itu juga harus wajib ada. Seperti misalnya kita tolak bala, syukuran masuk rumah, kemudian khitanan, semua itu kue apang itu harus ada. Karena apang itu filosofinya merupakan simbol kita permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kue apang. Apang yang dari bahasa berasal dari bahasa Arab afwan atau afu. Banyak ada apang paranggi, apang goleja, apang kebo. Tapi semua rata-rata memakai kelapa. Kurangnya tahu-tahu ya pun dari kampung alo juga nih pernah boya. Boya kia akan terjawab apang. Sama juga onde-onde. Onde-onde atau ke umba-umba. Nah ini juga kadang salah kaprah.
onde-onde itu kalau onde-onde Iya. yang pakai gula pakai apa kacang hijau yang pakai wijen di luarnya. Onde-onde jauh. Yang disanggar kan Jo. Ya, yang digoreng. Digorengin pakai Tetapi ini yang saya taburan maksud wijen. di sini adalah umba-umba. Umba-umba dalam setiap acara apapun, ritual adat apapun harus selalu ada onde-onde. Bahkan di pare ki picuru. Iya, Coba picuru. kita lihat dalam setiap pengantin atau apa. Iya, jeron apa ya? Jerolon di sioang itu loloa. Itu loloa ya. Loloa ngasen barang kalau barakana, barakana. Karena mengandung filosofi barang tekne tongi najan tongi talasanu dilino. Karena golai Karena jana ada golai jana, dia niak mau kalukunna, niak mau berasana. Itu kata lesang. Iya. Nya biasa kata lesang. Kata lasang ya. Iya. Karena kita Bugis Makassar pun tena nangandre kandre tena anak-anak kalian nangandre. Mana apa ada saya ada suruh pun teh kandre muru di batan. Iya, itu jadi kata ya. Itu filosofinya sangat tinggi semua. Jadi umba-umba itu bukan hanya di Sulawesi Selatan saja, tapi seluruh Nusantara itu selalu harus ada itu umba-umba. Tapi sekarang sudah banyak yang memodifikasi. Sudah ada diisi coklat di dalamnya, diisi mie keju, kemudian kelapanya kelapa parutnya yang di luar itu digantilah keju parut atau coklat parut. Bahkan warnanya pun sudah rainbow. Yang apa namanya yang ori pasti. Oh ya. Lidahnya lari ke situ juga ya. Beda jauh. Lebih enak janai. Dia pun nak lapok minjo golai janai lalang di kuku. Akasiyaki. Seperti juga kue-kue kadok bodong. Kadok bodong. Nah, ini kue-kue yang satu ini sudah mulai agak tergerus oleh zaman. Karena jarang orang yang bisa buat. Karena tidak segampang itu membuat kadok bodong. Jadi kadok bodong yang biasa ada dari beras ketan putih, ada dari beras ketan hitam, dan rata-rata isinya kelapa. Iya. Kadang yang putih kelapa dengan apa? Dengan diberikan garam sedikit supaya agak asin-asin gurih. Wah, ada filosofinya Ada semua. filosofinya. Yang pasti ada manisnya, kemudian ada jannana, gurih-gurihnya itu pengharapan kehidupan Betul. kita. Di era modern sekarang itu seperti kadok bodong, saya juga pernah juga mendapatkan juara memodifikasi kue-kue tradisional. Antaranya kadok bodong. Kenapa selalu kadok bodong? Kelapa saja kita isikan. Kenapa tidak kita isi dengan ragut ikan, ragut ikan atau ragut ayam atau daging? Itu saya buat itu. Tapi kulitnya tetap tidak menghilangkan pakem dari kadok bodong itu. Cuma isi dalamnya saja yang kita ganti. Yang tadinya hanya kelapa, kita ganti dengan ragut. Kemudian juga baruasa. Baruasa, zaman dulu baruasa kan cuma kita tahu baruasa gulai aja segan gula kasih yang putih dan merah. Sekarang baruasa sudah dimodifikasi dengan ada isinya di dalam karake. Apa kenyunakan Makassar karake? Unti. Kaluku nagoleja. Itu sudah ada yang membuat itu. Berarti modelnya kan pipi modelnya tetap sama baruasa bulat lebu-lebu. Iya, lebu-lebu. Cuma ilalan nia bonena. Sanaknya mana? Iya. Terus saya patane nang kita ini hitungan jari lah. Tapi enak rasanya dan orang biasa menyebutnya ini adalah kue terberat. Buroncong. Cani gancoy. Nah, ini juga. Itu juga buroncong juga. Supaya bagaimana bisa menarik ini minatnya anak-anak milenial sekarang. Karena kalau dilihat kan kuno banget. Ya, padahal sebenarnya itu sanak jannana, sanak nyamanna. Kenapa tidak kita modifikasi kasih kelapa muda? Iya bisa ya. Kelapa muda yang sudah dikerok, itu cali-cali layanja. Itu dicampurkan di adonannya. Ataukah bisa juga kita modifikasi, kita kasih keju batang di tengahnya, atau coklat seperti pukis. Pukis kan beda. Kalau adonan buroncong kan pakai kelapa muda di adonannya. Itu kenapa tidak kita mencoba seperti itu? Karena anak-anak milenial sekarang baru lihat kok begini kan dia jawab apa Tidak ada minatnya.
Tapi coba kita modifikasi tanpa meninggalkan pakem yang sebenarnya ada dari kue-kue tradisional tersebut. Jadi itu salah satunya ya. Seperti baruasa yang saya katakan tadi. Bagaimana supaya orang tertarik makan itu baruasa? Kita bentuklah yang mini-mini kecil-kecil, kami baguli. Kasihlah warna. Tenapa laju bisa kita kamamai canggoreng itu baruasa semakan kita makan semakin apakah cinai terus tidak mau kita berhenti. Betul, apalagi kalau gurih-gurihnya ada, manis-manisnya juga sedang. Betul. Iya. Dan ini Pak Tanenang, kita tahu bahwa tadi ada beberapa kue-kue tradisional yang kita sebutkan itu dan ada di hadapan kita. Ini kapan begitu kalau disajikan? Bilang Nagasari, rokok-rokok Nagasari, cangkuni, apa semua itu kan makanan rakyat. Kue-kue yang selalu dapat kita temui di mana saja. Dalam apakah biar tidak ada acara-acara adat apa selalu bisa kita temui. Tapi kue-kue tertentu itu tidak semua seperti saya katakan kayak toloba, biji nangka apa tidak bisa sehari-hari kita temui. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak mie yang menjual itu. Cuma ya tergantung dari rasa. Iya, dan beda dan di dalam acara-acara ritual adat perkawinan atau apa, ada salah satu kue yang kadang tidak boleh kita tampilkan di situ, yaitu katrisala, karena nakana turioloa salamima misarana. Salamima misarana. Padahal kalau mau dipikir itu katrisala dari ketan dikasih gula merah di atasnya. Ya sirikaya, adonan sirikaya dari tumpuk. Nah, pada sanaknya mana? Tapi entah apa anunya tuh riolo. Nangana temo ko panaikin jo katrisala kari anu hari bembenga nga. Pun anu patonan maranya silakan, tapi tem ko anui wallahu alam. Iya, jadi memang masing-masing punya filosofi, punya cerita. Betul. Dan di dalam filosofi ini orang-orang tua kita dulu atau masyarakat tempo dulu memang ada pengharapannya, ada doa, ada keinginan yang ingin disampaikan. Betul, doa yang terbaik melalui sama juga songkolo siagang palopo. Songkolo palopo itu kan semua filosofinya najan nate talasa no apitak baje apa begitu. Semua tujuannya adalah luar biasa sekali, tujuan dari orang-orang tua kita membuat kue-kue tersebut. Iya, dan ini merupakan kue-kue tradisional Bugis Makassar. Belum lagi kan dari Jawa kalau toro. Dalam setiap pengantin itu bukan hanya kue-kue basahnya saja yang di pare erang-erang. Tetapi ada kue-kue kalotoro, kan di Jawa kalotor arena, itu salah satunya adalah putu kacang, banang-banang, seru-seru, kemudian juga ada waje, ada bangke-bangke, itu semua itu. Dan saya rasa seperti yang membuat kue-kue ini sudah kayak baruasa sudah langka sekali. Kayak seru-seru. Cuma sekarang itu saya lihat di daerah Goa sekarang tidak seru-serunya tidak seperti ini piring besarnya. Karena sudah ada pembinaan dari tim-tim penggerak PKK itu dari Dinas Pariwisata. Bagaimana supaya seru-seru itu tampil cantik, dibuatlah mini-mini yang agak-agak kecil. Baik, Pak Takenang, ini kan tadi kita sudah berbicara kaitannya dengan kue-kue kita, kue-kue masyarakat Bugis Makassar tempo dulu. Dan tadi kita sampaikan juga bahwa ini sudah jarang kita lihat mungkin kalau ada nanti di pesta-pesta atau mungkin hajatan. Kira-kira menurut kita Tabe, Pak Takenang, apa yang menjadi kendala sehingga ini tidak seperti yang kita inginkan? Apa karena memang dari supportnya pemerintah yang kurang, atau barangkali memang tidak ada keinginan untuk membuat seperti itu, atau seperti apa menurut kita? Menurut saya sebenarnya berawal dulu dari kita, dari keluarga kita kecil, dari keluarga kita dari skop yang kecil dulu. Bagaimana kita mengenalkan kepada anak cucu kita kue-kue tradisional dulu. Ya sehari-hari barangkali kita buatkan cemilan kepada anak-anak kita, bukan cemilan-cemilan yang milenial sekarang yang kita buat. Tapi cobalah kita bikin kayak palugola, rokok-rokok unti, rokok-rokok cangkuni. Dengan mereka terbiasa melihat itu, terbiasa juga mereka akan memakan. Mau tidak mau dia pasti makan.
Kemudian juga ada kue sus apa. Coba isi di dalamnya kadok bodong, lapisi, rokok-rokok unti. Seperti itu. Dan pengganti rotinya ini baru wasak kambuai. Iya, lebih basah roti punang juga ya. Dibanding kayak roti punangan deh, roti senampe boyanya kipoinkan. Punangan deh makin baru wasak kambu, lengkap nih. Iya. Ya. Jadi seperti itu dari kita membiasakan saja. Dan begitu juga dari di skop-skop pemerintah dalam setiap acara-acaranya pastikan di depannya itu terpasang bosara apa semua. Kenapa tidak kita ini kan kue-kue tradisional. Mana mau unti palu, lame palu, kan itu semua sehat. Ya, jangan jadi dari kita saja. Mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan ini kue-kue tradisional kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita punya kue-kue tradisional ini? Bisa kita lestarikan, jangan sampai dicaplok oleh orang dari luar. Nampak pakai kasat kusuk. Tapi alhamdulillah Barongko sekarang ini sudah mendapatkan sertifikat, sertifikat sebagai kue tradisional dari Makassar. Itu suatu pengakuan. Kita sangat bersyukur sekali. Saya punya keinginan. Sayang ini masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun, 1 tahun lebih ini kita jalani, jadi semua buntu rasanya. Jadi saya menginginkan kita adakan satu festival, festival makanan dan kue-kue tradisional zaman dulu. Begitu juga cemilan-cemilan kamalaci, laci sekarang mana kita dapat? Tidak pernah makin lihat laci, kacunda. Nakuk kimchi. Dan sekarang anak-anak sekarang mana dia tahu apa nyeningan laci, apa nyeningan kacunda. Kalau pakai nakasia, kita bersama RRI kita membuat gebrakan, kita bikin satu festival makanan-makanan, bukan hanya jajan pasar tradisional, tetapi makanan dan kue-kue khas tradisional. Tempo dulu. Jadi kita kalau perlu perlombakan, kita perlombakan kepada masyarakat, dan kita adakan juga penjualan pameran begitu untuk mengenalkan ini loh kue-kue tradisional kita. Saya sering mengikuti acara-acara di Nusantara, salah satunya adalah Festival Keraton Nusantara. FKIKN itu setiap tahun. Dulu setiap 2 tahun sekali, sekarang sudah setiap tahun sekali. Di dalam acara itu ada sesi-sesinya pagelaran budaya. Jadi dari semua kerajaan pagelaran budaya pakaian-pakaian budayanya dari masing-masing kerajaan, kemudian juga kuliner yang disajikan kepada raja, mulai dari makanannya, kuenya, itu semua dipamerkan. Jadi memang ada stand kita disiapkan dari masing-masing kerajaan. Itu sangat luar biasa sekali. Saya sangat-sangat salut dan bangga sekali melihat secara tidak langsung kita ini peserta yang pengunjung ini jadi bertambah pengalaman dan wawasan kita. Untuk kita semuanya, termasuk Matra. Saya menginginkan itu. Jadi dalam program Matra saya sudah menyampaikan kepada Pak Ketua DPW Matra. Pandemi ini berakhir, mari kita pertama dulu itu kita gebrakan kita itu adalah bagaimana kita yang sementara ini kita sudah mensosialisasikan lagi penggunaan baju bodo dalam setiap acara. Kemudian juga aksara lontara, kemudian beliau. Baik, Bunda, mungkin ini di penghujung ada yang ingin disampaikan kaitannya dengan bagaimana melestarikan jenis-jenis kue kita yang mungkin salah satunya dimodifikasi agar kaum milenial ini tahu bahwa kita punya seperti ini dan rasanya tidak kalah dengan jenis kue-kue modern seperti itu. Mungkin ini. Jadi harapan saya kita mulailah dulu dari hal yang terkecil sampai ke hal yang terbesar, memperkenalkan kue-kue tradisional kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita untuk melestarikan kue-kue warisan nenek moyang kita, leluhur kita untuk ke depan supaya bisa lestari ini. Jadi harapan saya kepada anak-anak saya, kamunya kue-kue tradisional ini.
gitu barangkali Jadi harapan seperti saya. itu ya. Jadi tentunya kita berharap semuanya seperti itu ya. dan harapan terbesar saya adalah dukungan besar dari pemerintah. Itu yang utama. Tanpa dukungan dari pemerintah kita bisa berbuat apa? Iya, jadi masing-masing kita bergerak bersama dan Bergerak apa yang bersama. diharapkan Matra mudah-mudahan bisa ikut digandeng Insya Allah, juga dan insya menggandeng RRI begitu ya. Betul. Saya sangat berterima kasih sekali dengan kita sudah menandatangani MOU dengan RRI yang mana di dalam setiap sesinya berbeda-beda tema yang kita angkat di sini sangat-sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Baik. Iya, dan terima kasih juga kami haturkan ini kepada Ibu Patane Nang yang sudah menyempatkan waktunya memperkenalkan kue dan bersedekah ke kita semuanya, ke pendengarnya RRI ya, dan juga yang menonton YouTube kita hari ini. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa memang pelestarian kue-kue tradisional salah satunya yang merupakan aset budaya kita yang patut untuk diperkenalkan ya, apalagi ke generasi milenial. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Tane Nang, Haja Andi Yulianti Makmur SH. Ya, dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah dalam memberikan penjelasan sebatas yang saya tahu. Iya, mudah-mudahan insya Allah. Iya, dan kita tahu semoga bermanfaat buat masyarakat. Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk sahabat budaya semuanya. Kita cukup dan salam silaturahim.